Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alkali Tanah yang beranggotakan 1. Aldi Purnama Candrawijaya nomor absen 4, 2. Ana Nur Wahidah nomor absen 6, 3. Vitesa Nur Firdasti nomor absen 17, 4. Friska Cahya Firdausi nomor absen 18, 5. Iftihasna Nugraheni nomor absen 19, 6. Prida Arya Saputra nomor absen 31. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang kelimpahan unsur alkali tanah. Berilium. Berilium bisa ditemukan dalam biji beril dan krisoberil. Berilium terdapat sekitar 0,0006% dalam kerak bumi sebagai mineral. Magnesium. Magnesium ditemukan dalam bentuk MgCl2 di air laut dan deposit garam. Kandungan magnesium pada air laut sebesar 0,13%. Magnesium sebagai senyawa karbonan terdapat pada magnesit dan dolomit. Sebagai senyawa sulfat terdapat pada epsomit sulfar dan kainit. Sebagai senyawa silikat pada olivine dan asbestot. Mg terdapat sekitar 2% di kerak bumi. Kalsium terdapat dalam mineral batu kapur, dolomit, gips, apatit, fluorspar, dan kalsium fosfat. Kalsium terdapat sekitar 8,6% di kerak bumi. Strontium. Strontium ditemukan pada strontianit dan selestit. Terdapat sekitar 0,05% dalam kerak bumi. Barium ditemukan dalam mineral baritin dan witerit. Keberadaannya sangat sedikit di alam. Radium terdapat dalam biji uranium. Keberadaannya sangat jarang, namun mudah dideteksi oleh sinar radioaktif karena intinya membelah dengan spontan, mengemisi partikel alfa sehingga terbentuk radon atau Rn. Kelimpahannya sekitar 0,0001% di kerak. Sifat fisik golongan alkali. Berikut adalah gambar tabel tentang dan penjelasannya. Penjelasan sifat alkali tanah. Sifat fisik. 1. Dari berilium ke barium, jari-jari atom meningkat secara beraturan. 2. Penambahan jari-jari menyebabkan turunnya energi pengionan dan keelektronegatifan. Potensial elektrode juga meningkat dari kalsium ke barium. Tetapi berilium menunjukkan penyimpanan karena potensial elektrodenya relatif kecil. 3. Sifat-sifat fisis lebih besar jika dibandingkan dengan logam alkali. Hal ini disebabkan karena logam alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi, sehingga ikatannya logamnya lebih kuat. 4. Titik leleh cenderung menurun dari atas ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang sifat kimia tanah. Berikut adalah gambarnya. Kecenderungan sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami benda yang membentuk zat baru. Perubahan kimia membuat suatu zat membentuk zat jenis baru. Beberapa contoh sifat kimia adalah mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, dan berkarat atau korosif. Sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Pada gas mulia, berdasarkan sifat kimianya, gas mulia memiliki aktivitasnya yang sangat rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya. Gas mulia memiliki 8 elektron pada kulit terluar, 2 untuk helium, dan merupakan konfigurasi yang paling stabil. Selain itu, semakin besar jari-jari atom unsur gas mulia, maka semakin tinggi pula reaktivitasnya. Hingga saat ini, ilmuwan telah dapat membentuk senyawa dari xenon, radon, dan kripton.
Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat alkali tanah di dalam kehidupan. Yang pertama ada berilium, yang kedua ada magnesium, yang ketiga ada kalsium, yang keempat ada strontium, yang kelima ada barium, dan yang terakhir ada radium. Berilium. Berilium digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk elektronik seperti alat komputer, bekas jam tangan, dan juga beragam peralatan yang bersifat ringan, tegar, dan dimensinya yang stabil. Yang kedua, berilium juga digunakan dalam industri tenaga nuklir pada pembuatan reaktor nuklir sebagai pemantul neutron dan juga moderator. Magnesium. Magnesium berguna sebagai bahan untuk minuman bersoda maupun bahan obat-obatan. Dan juga magnesium memiliki manfaat penting bagi tubuh seperti menguatkan tulang, menjaga kesehatan jantung, dan juga mengontrol diabetes. Kalsium. Kalsium memiliki banyak manfaat dalam kesehatannya, yaitu mencegah osteoporosis, melawan kanker, meredakan nyeri haid, dan juga menyehatkan jantung, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kalsium juga biasanya digunakan sebagai paduan untuk membuat aluminium. Yang keempat ada strontium. Strontium dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat suatu logam, juga digunakan pada pembuatan kembang api dan petasan. Kelima, barium. Barium bermanfaat dalam bidang pengeboran minyak dan juga digunakan dalam campuran untuk membuat komponen superkonduktor suhu tinggi dan elektrokramik. Dan yang keenam, radium. Radium biasanya digunakan untuk membuat cat yang dapat bercahaya. Radium juga digunakan dalam produksi industri gas radon. Nah, selanjutnya adalah proses pengolahannya. Nah, perhatikan gambar. Jadi alkali tanah itu dibagi menjadi 5, yaitu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Gimana sih cara mengolahnya? Yaitu dengan ekstraksi. Nah, ekstraksi itu apa? Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstraksinya, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Oke, langsung aja ke proses pengolahan berilium. Yang pertama yaitu menggunakan metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium, bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius, karena beril adalah sumber utama berilium. Nah, metode elektrolisis itu yang kedua. Untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, bisa dilihat di PPT ya guys. Yang kedua yaitu ekstraksi magnesium. Metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomite karena dolomite merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomite dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO. Lalu itu dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan magnesium. Metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi dolomite, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi yaitu seperti yang ada di PPT, silakan disimak. Lalu selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Nah, setelah mendapatkan lelehan tersebut, kita dapat mengelektrolisasinya untuk mendapatkan magnesium. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi kalsium. Metode reduksi. Logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Ekstraksi kalsium dengan metode elektrolisis. Batu kapur adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapat kalsium. Ekstraksi strontium dengan metode elektrolisis. Untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Dan yang terakhir yaitu ekstraksi barium. Dengan metode reduksi, barium kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Dan metode elektrolisis, barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2.
Terima kasih semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kami khususnya dan kalian pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.